Selanjutnya kita akan membuat sketsa lagi pada bagian samping objek 3 dimensinya. Kita membuat sketsa pada bagian ini. Kita klik lalu kita pilih sketch. Kita normal to. Kita akan gunakan 3-point arc untuk membuat busur. Kita mulai dari titik ini, kemudian kita geser ke bagian sisi sebelah sini. Kita klik, lalu kita posisikan busur atau posisikan bentuk busur sesuai dengan yang diperintah. Pastikan dalam pemosisiannya nanti itu tidak membentuk seperti yang ditunjukkan pada layar. Jadi nanti busurnya tidak membentuk 90 derajat agar dapat dimodifikasi dengan mudah. Kita geser sedikit sehingga garis-garis proyeksinya menghilang seperti ini. Nah, jika sudah, kita dapat mengatur ukuran dari busurnya ini seperti pada modul di bagian 59. Selanjutnya kita dapat mengatur ukurannya. Kita berikan ukuran untuk busurnya yaitu 50 mm untuk jari-jarinya, dan juga untuk jarak antara titik tengah busur dengan sisi permukaan yang ini yaitu 45 mm. Oke, selanjutnya kita akan membentuk atau menghubungkan antara busur yang ini dengan garis-garis pembentuk seperti sisi yang ada. Kita menggunakan garis line, kita menggunakan line, kemudian kita bentuk sesuai dengan bentuk permukaannya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita checklist, lalu kita akan memotong sisi yang ini sesuai dengan sketsa yang kita buat. Kita pilih extrude cut. Kemudian untuk bagian end condition kita gunakan up to surface. Mengapa kita gunakan up to surface? Karena nanti bagian yang akan dipotong yaitu hanya sebatas sisi sampai sisi pada bagian ini saja. Kita contohkan ya, kita klik pada bagian sini. Sebelumnya kita pastikan dulu untuk memilih up to surface, lalu kita klik sisi pada bagian ini. Nah, maka bagian yang akan terpotong yaitu hanya sampai sisi bagian ini saja. Jika sudah, kita checklist, maka akan terpotong dan berbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggambar pada bagian extrude boss kedua yang kita buat, yang di bagian sini. Kita akan menggambar pada permukaannya. Langsung saja kita klik, kemudian kita pilih sketch. Jangan lupa kita normal to untuk memudahkan pandangannya. Pertama, kita akan membuat lingkaran pada bagian titik tengah dari busurnya. Caranya, kita klik circle, lalu kita sorot pada bagian circle-nya atau pada bagian busurnya sampai muncul garis-garis proyeksi berwarna oranye. Lalu akan muncul juga titik tengah dari busurnya pada bagian ini. Kemudian klik, lalu kita geser menjauhi titik tengah, dan selanjutnya kita akan membuat garis centerline yang memotong antara titik tengah secara vertikal dan juga horizontal. Kita pilih centerline, lalu kita posisikan pada bagian tengah dari dari titik tengahnya ini, pas di sini ya. Kemudian kita tarik ke bawah, membuat centerline vertikal. Selanjutnya kita buat centerline yang horizontal. Kita posisikan lagi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberikan ukuran pada bagian lingkarannya menggunakan Smart Dimension. Untuk ukuran diameternya yaitu 25 mm. Kemudian
Selanjutnya kita akan membentuk suatu garis offset pada center line yang sudah kita buat ini. Kita memanfaatkan offset entities, lalu kita pilih garis-garis yang akan kita buatkan offsetnya seperti ini. Nah, di sini kan hanya satu sisi yang dijadikan offset ya. Untuk mengatur di kedua sisinya, kita perlu menceklis pada bagian bidirectional seperti ini. Maka kedua sisinya akan terbentuk garis-garis offsetnya. Selanjutnya kita atur ukurannya menjadi 5 mm. Dan pada bagian cap ends ini kalian checklist, lalu kalian pilih lines. Jika sudah, kita checklist. Kemudian kita akan memotong atau menghilangkan garis-garis yang tidak kita butuhkan menggunakan trim entities. Kita klik trim entities, kemudian pada kali ini kita akan menggunakan trim away inside. Ini digunakan untuk memotong garis-garis pada bagian yang tertutup, yang ditutup oleh lingkarannya ini. Jadi nantinya garis-garis yang ada di bagian dalam lingkaran ini akan kita potong secara otomatis. Caranya, kita klik pada bagian lingkarannya, lalu kita pilih garis-garis penghubung di luarnya yang akan kita potong. Misalnya yang ini kita klik, maka yang terpotong pada bagian dalam lingkarannya. Kemudian kita pilih garis-garis yang lainnya seperti ini. Jika sudah, kita checklist, lalu kita potong lagi untuk garis yang masih menutupi bentuk dari yang kita inginkan. Kita pilih trim entities, kemudian kita pilih trim to closest, lalu kita pilih garis yang kita ingin hilangkan. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita menuju features, kemudian kita extrude cut. Pastikan untuk tanda panahnya ini sudah ke bawah, dan untuk ukurannya kita menggunakan ukuran 5 mm. Untuk end conditionnya kita gunakan blind. Jika sudah, kita checklist, maka bagian dari extrude boss yang kedua ini sudah terpotong dengan extrude cut yang sudah kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat lubang pada bagian tengah dari busur yang saya tunjukkan ini. Kita membuat sketsa pada bagian extrude cut yang sudah kita buat tadi. Kita klik pada bagian yang tadi, lalu kita klik sketch, kemudian kita normal to kembali, lalu kita pilih circle dan kita sorot pada bagian busurnya untuk memunculkan titik tengahnya seperti ini, lalu kita buat lingkarannya. Dan untuk ukuran dari lingkarannya ini kita menggunakan ukuran dengan diameter 15 mm. Selanjutnya kita dapat langsung menggunakan extrude cut. Untuk end conditionnya kita menggunakan true all, lalu kita cek lagi dan sudah benar, kemudian kita checklist. Nah, seperti ini. Oke, untuk bagian yang ini sudah selesai.